Hai geng, bercoba lagi dengan geng Sundalen. Aku mau mendongeng lucu nih geng. Tapi sebelumnya seperti biasa, mari kita samakan persepsi terlebih dahulu. Yang pertama, semesta, kosmik, roh kudus, hyang, Tuhan, Atman, Nur Muhammad. Yang dimaksud di sini adalah zat yang dia juga, cuma beda sebutan aja, biar keren aja bunyinya. Oke geng, kita lanjut. Jadi, sore-sore kemarin geng, kami sempat nongki-nongki dengan teman kami, Saluki dan Hamid, sejenis Baphomet dan manusia kawak dari zaman purba yang hidup sebelum Adam. Tapi kebetulan bersama mereka juga hadir sebuah entitas yang katanya tugasnya meniup sangkakala yang sangat keren perawakannya. Siapa ya namanya? Lupa. Di sana ada juga Abah Prabu Siliwangi, Ki Semar, dan Eyang Prabu Jayabaya. Tapi hanya sebagai narasumber yang hanya mendengarkan atau ho-ho aja. Ternyata mereka orang tua yang seru banget. Di dekat mereka bebas jadi diri sendiri. Ya mungkin karena beliau-beliau sudah pensiun jadi raja. Jadi kami sempat menanyakan tentang Budak Angon, Satria Piningit, Imam Mahdi, Sang Mesiyah, atau sebutan-sebutan lain yang disebut-sebut sebagai Ratu Adil. Kami mulai bercerita tentang ramalan Eyang Prabu Jayabaya, Abah Prabu Siliwangi, dan Ki Semar. Bedanya apa sih Budak Angon, Satria Piningit, Imam Mahdi, Sang Mesiyah, atau sebutan-sebutan lain yang disebut-sebut sebagai Ratu Adil? Katanya perbedaannya hanya sebutannya saja, tapi jiwanya cuma satu, ya dia juga. Lalu kami mulai mengungkit yang pernah diucapkan Eyang Prabu Jayabaya yang bunyinya, oleh sebab itu carilah satria itu yang sudah yatim piatu, tak bersanak saudara, sudah lulus Veda Jawa, dan hanya bersenjatakan trisula. Tapi yang menjawab malah si abang peniup sangkakala itu. Siapa ya namanya? Lupa. Katanya esensi maknanya yang kira-kira kalau disusun ulang adalah, oleh sebab itu, carilah satria yang berkesadaran seperti bayi di dalam janin yang tidak terikat oleh ibu bapaknya atau siapapun. Yang batinnya seperti keadaan yatim piatu dari lahir, atau seperti tidak memiliki siapa-siapa, tapi isi kepala dan jiwanya adalah pengetahuan semesta. Dan dia tidak terikat oleh manusia siapapun alias manunggal dengan Gusti kalau bahasa manusianya, ucapnya. Karena keadaan jiwanya seperti jiwa bayi di dalam janin yang menyaksikan zat Tuhan atau Nur Muhammad atau Roh Kudus atau Atman secara langsung, sekarang hidupnya hanya antara dirinya dan Tuhannya di segala sesuatu, tapi dia juga tidak sadar terkamuflase di mana saja dengan siapa saja seperti layaknya manusia normal pada umumnya. Terkamuflase ya geng, bukan berkamuflase. Dia memiliki senjata Trisula Veda, yaitu kebenaran, kebijaksanaan, dan kejujuran. Yang maknanya yaitu kebenaran atau Tuhan itu sendiri yang bersemayam di nuraninya, kebijaksanaan atau pengetahuan dan sikap kosmik, dan kejujuran atau kesamaan hati, pikiran, dan perilaku dengan energi kosmik. Dalam hati lama-lama nih malaikat dah kayak bintang Marvel aja. Next! Ucapan Abah Prabu Siliwangi yang hari itu berkostum hitam, rambut sedikit beruban, dengan ikat kepala keren yang kami cari di marketplace, nggak nemu dong. Prabu Siliwangi pernah berpesan yang bunyinya, suatu saat nanti akan datang Budak Angon atau cari oleh kalian pemuda gembala. Dalam Ugo Wangsit Siliwangi disebutkan, apa yang dia gembalakan? Bukan kerbau, bukan domba, bukan pula harimau ataupun banteng, tetapi ranting daun kering dan sisa potongan pohon. Dia terus mencari, mengumpulkan semua yang dia temui, tapi akan menemui banyak kejadian. Selesai zaman yang satu, datang lagi satu zaman yang jadi kejadian baru. Setiap zaman membuat sejarah, setiap waktu akan berulang itu dan itu lagi. Lalu kami bertanya, apa sih maknanya? Masih yang menjawab malah si abang peniup sangkakala itu. Siapa ya namanya? Lupa. Sepertinya abang peniup sangkakala yang satu ini agak cerewet. Tapi ya sudahlah. Intinya, esensi maknanya yang kira-kira kalau disusun ulang adalah,
Yang digembalakan adalah dirinya sendiri, yaitu berupa ego. Dalam mencari dan menemukan diri sejatinya sendiri, atau percikan cahaya Tuhan di dalam dirinya sendiri, atau kosmos di dalam dirinya sendiri, atau Nur Muhammad di dalam dirinya sendiri, atau Roh Kudus di dalam dirinya sendiri, atau Atman di dalam dirinya sendiri, dan sebutan-sebutan lainnya yang pada esensinya sama saja, yaitu menjadi diri sejatinya sendiri, yang bukan ego buatan. Bukan mengembalai dirinya untuk harta, lifestyle, kebanggaan, kesuksesan, dan kekuatan, tapi mengembalai ego-ego kecil di pikiran dan emosi hatinya sendiri yang selalu membuatnya menderita, yang didapat dari hasil sisa-sisa perbuatannya. Dia terus mencari dan mengumpulkan dan memperbaiki kesalahan pola pikir dan emosi yang ia temui di dalam dirinya. Tapi menemui banyak pengalaman momen kebingungan. Selesai menemukan jawaban dan pengalaman peningkatan kesadaran yang baru, meninggalkan pelajaran. Saat itulah dia menemukan dirinya sendiri, atau percikan cahaya Tuhan di dalam dirinya sendiri, atau kosmos di dalam dirinya sendiri, atau Nur Muhammad di dalam dirinya sendiri, atau Roh Kudus di dalam dirinya sendiri, atau Atman di dalam dirinya sendiri, dan sebutan-sebutan lainnya yang pada esensinya sama saja, yaitu menjadi diri sejatinya sendiri, yang bukan ego buatan. Saat abangku mau nyeruput kopi, si abang sangkakala nyambung lagi. Ya kami duduk manis lagi dong. Abang sangkakala itu berkata, buat orang awam, dia bisa kelihatan bersikap aneh, sesat, kontroversi, yang pasti dibenci banyak orang, termasuk kaum intelektualis, saintis, agamais, indigois, kebatinan narsis, dan spiritualis narsis. Dikarenakan dia tidak terikat oleh siapapun, label apapun, negara apapun, agama apapun, atau idealisme apapun, selain diri sejatinya sendiri alias cahaya Tuhan di dalam dirinya sendiri. Tugasnya hanya satu kok, simple banget ngomonginnya, yaitu menyeimbangkan alam semesta. Yang bisa mengenal Sang Ratu Adil hanyalah orang-orang yang mengenal hati nuraninya sendiri. Mistik bet ya geng orangnya, jadi penasaran. Katanya sih orangnya bisa dari kalangan siapapun, bisa pengusaha, bisa pejabat, bisa dari tukang beca, bisa dari angkatan bersenjata, bisa dari karyawan, dan bisa juga orangnya kamu. Iya, kamu. Why not kan? Hehehe. Abang sangkakala ngomong lagi. Dia bilang, tapi tenang, Sang Ratu Adil senang kok dengan orang-orang yang gak serius. Kayak Joker di film Batman gitu, geng. Banyak bercandanya daripada seriusnya. Walaupun bodoh, asal energi cinta dan welas asih di dalam diri kita yang tanpa membedakan kaum, ras, agama, kasta, keilmuan, dan identitas lain. Minimal 50% ke atas. Dan dia tidak memilih-milih orang. Menyukai orang bisa dari kalangan dan kasta apapun, sampai kasta dalit sekalipun. Mau jin, setan, iblis, binatang, pokoknya yang ada energi welas asih minimal 50% ke atas. Lebih banyak, lebih bagus. Lalu tiba-tiba abangku nyambung, emang gitu Ki? Ki Semar hanya menjawab, oh. Jadi untuk melihat dan menemukan budak Angon, lepaskan ego buatan dari bacaan, ajaran, tontonan, tulisan, dan kata-kata yang pernah diajarkan. Lalu cari dan kenali dirimu sendiri yang hati nurani, bukan hati ego buatan. Otomatis suatu saat kamu akan mengenal beliau yang memiliki jiwa-jiwa budak Angon, atau Satrio Piningit, atau Sang Mesiah, atau Imam Mahdi saat bertemu. Nah, itu akhir dari cerita si abang sangkakala, geng. Jadi kami simpulkan, contoh ego buatan itu kira-kira kita harus menyenangkan perasaan orang lain. Mengapa disebut ego buatan? Karena anak bayi yang baru lahir gak pernah ngerti ajaran kita harus menyenangkan perasaan orang lain. Kalau contoh nuraninya, ya ikhlas aja, bebaskan mau nyenengin atau enggak, biasa-biasa aja. Atau contoh ego buatan lain, tuntutlah ilmu setinggi-tingginya. Mengapa disebut ego buatan?
Karena anak bayi yang baru lahir gak pernah mengerti ajaran tuntutlah ilmu setinggi-tingginya. Kalau contoh nuraninya, ya ikhlas aja bebaskan, mau nuntut ilmu atau enggak biasa-biasa aja. Dan contoh-contoh lain yang bisa kamu kenali sendiri di diri kalian sendiri ya geng. Jadi geng, persamaan dari pesan tersembunyi ramalan Prabu Jayabaya, Prabu Siliwangi, dan Ki Semar aka Sabdo Palon, Satrio Piningit, Budak Angon, Imam Mahdi adalah diri sejati kita masing-masing. Nur Muhammad di dalam diri kita masing-masing, Roh Kudus di dalam diri kita masing-masing, Atman di dalam diri kita masing-masing, percikan Tuhan di dalam diri kita masing-masing, atau kesadaran di dalam diri kita masing-masing, dan menjadi diri sejati kita masing-masing. Cik cari, kata Prabu Siliwangi. Maksudnya cari ke dalam diri kalian sendiri. Hehehe. Mulai nyari dari mana yang gampang? Belajar kesadaran untuk mengenal pikiran dan emosi sendiri di dalam praktek meditasi atau di dalam ritual agama masing-masing, tapi yang versi husunya. Saat itu Saluki, Hamid juga mendengarkan dengan seksama. Sedangkan saat kami bertanya ke Abah Prabu Siliwangi, Ki Semar, dan Eyang Prabu Jayabaya, mereka hanya tersenyum-senyum saja. Hanya Ki Semar yang tertawa lebih kencang, yang intinya, ya terserah kalian, bebas. Dalam hati berkata, kok gitu jawabannya? Lalu teringat, oh iya, Sultan mah bebas.